Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Krisna di video pembelajaran muatan lokal bahasa Banjar kelas 3 SD, buku Burung Karuang yang ada di halaman 23. Kata berakhiran bunyi rang, ring, rung. Untuk lebih jelasnya, simak terus video Kak Krisna hingga selesai. Sekarang perhatikan kosakata berikut beserta artinya yang nantinya akan kita gunakan dalam mengisi titik-titik. Yang pertama ada kata curing yang artinya tajam. Yang kedua ada kata garing yang artinya sakit. Yang ketiga ada kata guring yang artinya tidur. Yang keempat ada kata harang yang artinya arang. Yang kelima ada kata karung yang artinya tetap karung. Yang keenam ada kata kuring yang artinya borok. Yang ketujuh ada kata larang yang artinya mahal. Yang kedelapan ada kata paring yang artinya bambu. Yang kesembilan ada kata sarang yang artinya tetap sarang. Yang kesepuluh ada kata tarung yang artinya terong. Yang kesebelas ada kata warung yang artinya tetap warung. Nah, itu tadi 11 kosakata yang nantinya akan kita gunakan dalam mengisi titik-titik. Sekarang perhatikan perintahnya. Andaki titik-titik di bawah awan kata nang babunyi rang, ring, rung. Maksudnya di sini kita akan mengisi titik-titik dengan menggunakan kata yang berakhiran rang, ring, rung. Yang tadi sudah Kak Krisna bahas 11 kosakata beserta artinya yang memiliki akhiran bunyi rang, ring, rung. Nomor 1, dagangan nitu kada payu inya harganya titik-titik. Artinya dagangan itu tidak laku karena harganya titik-titik. Nah, siapa yang tahu kenapa jadi dagangannya tidak laku atau tidak payu? Iya, tentunya pasti mahal. Nah, dalam bahasa Banjar yaitu larang. Jadi, dagangan itu kada payu, inya harganya larang. Nomor 2, wadai Banjar 41 macam ada dijual di titik-titik. Artinya, kue Banjar 41 macam ada dijual di titik-titik. Ayo, dijual di mana? Biasanya wadai? Iya, warung. Jadi, wadai Banjar 41 macam ada dijual di warung. Nomor 3, bahati-hati mamingkuti lading nang hujungnya titik-titik. Artinya, berhati-hati memegang pisau yang ujungnya titik-titik. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu ujung pisau itu apa? Iya, curing, yang artinya tajam. Jadi, bahati-hati maingkuti lading nang hujungnya curing. Nomor 4, tungkau nitu diulah matan batang titik-titik. Artinya, egrang atau enggrang itu dibuat dari batang titik-titik. Nah, kita tahu kalau egrang atau enggrang itu bisa dibuat dari kayu atau bambu, di mana dalam bahasa Banjarnya bambu yaitu paring. Jadi, tungkau nitu diulah matan batang paring. Nomor 5, gasan makan siang makacil aluh membanam titik-titik. Artinya, untuk makan siang, bibi aluh membakar titik-titik.
Ayo, siapa yang tahu yang berakhiran rang atau ring atau rung yang biasa dibakar? Iya, tarung yang artinya terong. Jadi, gasan makan siang, makacil aluh membanam tarung. Nomor 6, di pucuk pohon rambutan burung pipit maulah titik-titik. Artinya, di pucuk pohon rambutan burung pipit membuat titik-titik. Kalau yang ini kalian tentunya sudah tahu, pastinya yaitu sarang. Jadi, di pucuk pohon rambutan burung pipit maulah sarang. Nomor 7, amun talambat maubati luka kaina jadi titik-titik. Artinya, kalau terlambat mengobati luka nanti jadi titik-titik. Iya, kalau terluka langsung diobati nanti bisa menjadi borok yang dalam bahasa Banjar yaitu kuring. Jadi, amun talambat maubati luka kaina jadi kuring. Nomor 8, kaminting nang banyak nitu dibuat dalam titik-titik. Artinya, kemiri yang banyak itu dimasukkan dalam titik-titik. Nah, pasti sudah tentunya biar tidak berserakan, maka kita buat di dalam karung. Jadi, kaminting nang banyak nitu dibuat dalam karung. Nomor 9, urang membanam sati dipakai bara titik-titik. Artinya, orang membakar sate memakai bara titik-titik. Ini juga tentunya kita sudah tahu. Membakar pakai apa? Iya, arang. Yang mana dalam bahasa Banjar yaitu harang. Jadi, urang membanam sati dipakai bara harang. Terakhir nomor 10, Julak Kasim nang barabah nitu kada tahu titik-titik atau titik-titik. Artinya, Paman Kasim yang tiduran itu tidak tahu titik-titik atau titik-titik. Nah, kita di sini tidak tahu apakah Paman Kasim itu tidur atau sakit. Yang mana dalam bahasa Banjar guring atau garing. Jadi, Julak Kasim nang barabah nitu kada tahu guring atau garing. Nah, itu tadi sudah kita isi titik-titik menggunakan kosakata yang berakhiran rang, ring, rung. Semoga apa yang Kak Krisna sampaikan kalian bisa memahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.